Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusmari DM, guru IPA SMP Negeri 2 Padang. Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan artikel saya yang telah publish studi komparatif yang berjudul Compatibility of the Japanese Education Pattern to Mama with Islamic Education. Melalui praktik baik ini saya berupaya mengkaji berbagai referensi literatur bagaimana kemajuan pendidikan di Jepang dengan perbandingannya dengan konsep atau pola pendidikan Islam, terutama yang ada di Indonesia. Hari ini bermula suatu ketika saya berdialog langsung dengan Mr. Ryo Suzuki dan Mr. Tanaka dari tim JICA, di mana waktu itu sangat menggelitik saya ketika dia bercerita kalau di Jepang kalau ada anak-anak yang tidur, itu gurunya membiarkan saja. Teman-temannya juga tidak akan mengganggu, menertawakan atau membangunkannya. Guru tidak akan marah, guru membiarkan saja. Bahkan waktu jam pembelajaran akan habis pun kalau guru merasanya sudah cukup anak untuk istirahat, maka guru akan mendekati. Mendekatinya pun luar biasa. Guru merangkak jongkok sejajar dengan kepala anak, mengusap kepala anak. Jadi ketika anak melihat guru, anak itu langsung aja bangun seperti biasa, nah ikut belajar seperti biasa. Siswa yang lain pun tidak menertawakannya. Jadi anak bangun tanpa ada beban beban psikologi, dia merasa malu tidak, dia biasa saja. Nah ini menggelitik sehingga saya mengkaji, mencoba mempelajari literatur bagaimana pendidikan di Jepang. Kita tahu Bapak Ibu guru hebat Jepang adalah pendidikannya maju, ya, teknologinya maju. Kita sadar bahwasanya kemajuan suatu bangsa itu pasti orang akan lihat pendidikannya. Maka di luar dugaan saya sebelumnya, ternyata majunya pendidikan Jepang itu diawali dengan pola pendidikan yang ada di Jepang yang kita kenal dengan istilah Koikumama itu. Jadi Koikumama ini berkembang di Jepang pada paruh kedua abad ke-20, mana ibu-ibu di Jepang mempunyai keyakinan kalau dia berhasil dalam mendidik anak, maka dia akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, di pemerintah. Nah, inilah yang menjadi gambaran sistem pendidikan di Jepang di mana peran ibu sangat dominan sehingga menjadi slogan ibu menjadi slogan pendidikan di Jepang. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di Jepang? Nah, saya rangkum ada beberapa hal. Yang pertama, ibu di Jepang bertanggung jawab mendidik karakter anak sedini mungkin. Segala macam karakter dasar, bagaimana peduli, disiplin, patuh, menghormati orang, peduli lingkungan, mengucapkan terima kasih, menyampaikan sesuatu pada tempatnya, jaga kebersihan itu sudah ditanamkan. Hingga istilah kokyu mama ini merupakan istilah penting dalam pendidikan anak Jepang. Ya, kemudian ibu-ibu Jepang juga punya filosofi ungkapan yaitunya ikigai, yaitu anak merupakan aset berharga yang mempengaruhi nama baik keluarga. Jadi para ibu Jepang banyak memilih untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah. Jadi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang rendah ya. Justru sebaliknya, pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang luar biasa yang diagungkan di Jepang. Apalagi ketika seorang ibu berhasil dalam mendidik anaknya hingga anaknya sukses. Itu apresiasi luar biasa dari masyarakat bahkan negara. Uniknya lagi, ternyata ini sejalan dan disokong oleh kurikulum di Jepang. Kurikulum di Jepang, di luar dugaan saya juga, ibu bapak guru hebat, ternyata berfokus pada pendidikan karakter. Barangkali ini yang kita juga coba eh, aplikasikan, terutama dalam kurikulum Merdeka ya, di mana kita hidupkan eh, profil belajar Pancasila itu dalam rangka penanaman karakter anak bangsa. Nah, jadi, kalau kita lihat sepintas pola-pola QQ Mama ini beririsan atau sejalan dengan pola Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sehingga kenapa saya lakukan analisis kenapa Jepang cepat pendidikannya maju dia ternyata guru-guru Jepang punya ruang waktu yang sangat panjang, yang banyak untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Kenapa?
Jadi keberhasilan Kyoiku Mama ini dalam menanamkan karakter anak sejak dini dari keluarga sehingga pihak sekolah tidak terlalu serius menanamkan karakter itu karena karakter itu sudah dibentuk rumah. Jadi begini, anak datang ke sekolah, anak itu sudah dibekali dengan karakter yang kuat. Karakternya sudah terbentuk. Jadi guru tidak sibuk lagi mengurus karakter. Beda dengan kita, mohon maaf ini pengalaman, kita kadang 10 menit pertama, 15 menit pertama, bahkan ada pengalaman Bapak Ibu guru hebat mungkin sampai habis jam pembelajaran kita membahas karakter aja. Jadi kita nggak jadi mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi waktu kita tersita. Di Jepang tidak, guru punya waktu yang panjang, dia tidak ngurus itu lagi. Dan ini cocok memang benar karena karakter itu nanamannya memang usia dini, bukan SMA nggak bisa lagi, sebenarnya karakter itu sudah terbentuk. Jadi inilah yang menjadi kekuatan besar Jepang ya. Nah kalau kita lihat dengan pendidikan Islam ini sangat relevan dan beririsan dan sejalan sekali. Semua teori-teori ini, walaupun mereka pakai istilah Mama itu ada di Islam semuanya. Barangkali aplikasinya kita yang kurang karena teori-teorinya sudah ada. Jadi dari berbagai literatur itu saya memperoleh ada benang merah antara pendidikan Jepang dan pendidikan yang diajarkan Islam. Pertama, ibu sama-sama diagungkan. Bahkan Islam, surga itu berada di telapak kaki ibu. Kemudian ibu sebagai sosok yang memberikan teladan sesuai dengan Islam. Kemudian pendidikan Jepang menyerahkan tanggung jawab karakter itu pada keluarga ya, pada ibu, umut tarbiyah dalam Islam. Kemudian pusaka Jepang meyakini di mana ibu ini sebagai agen perubahan. Jadi, kekuatan seorang ibu akan membawa perubahan bagi masyarakat dan bangsanya. Nah, kita refleksikan dalam pendidikan kita hari ini, sebenarnya sejalan juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana sosok seorang ibu memiliki sifat yang sabar, teliti, tekun, cinta kasih. Nah, barangkali ini yang perlu kita refleksikan pendidikan kita hari ini, bagaimana kita membangun kolaborasi dengan parenting dengan orang tua siswa sehingga apa? Alhamdulillah Merdeka Belajar sudah mengarah ke sana di mana orang tua dilibatkan dalam membangun ya apa iklim belajar yang kondusif, kemudian orang tua dilibatkan sebagai sumber belajar. Nah, arah-arah ini sudah sejalan dengan ini. Nah, kedepannya mungkin kita lebih menjalin komunikasi intens dengan orang tua terkait dengan anak kita. Semoga dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik, ini bisa terlaksana dengan baik. Itu saja Ibu Bapak praktek baik yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.